ada beberapa tanda seseorang ini dikatakan terkena gangguan gaib, ya. Ada beberapa alamat, ciri-ciri orang-orang terkena gangguan gaib. Ini juga kita bisa agar bisa membedakan penyakit medis ataukah penyakit non medis. Maksud saya penyakit medis ataukah ini gangguan gaib, ya. Gangguan gaib itu bisa penyakit ain, sihir, atau gangguan jin khodam atau jin keturunan atau juga jin tumbal dan lain sebagainya, ya. Ini penting sekali kita pahami, ya. Berdasarkan beberapa kesimpulan dari ayat-ayat terkait tentang sihir, ya, dan juga hasil daripada pengalaman-pengalaman tajribat, karena ruqyah ini ranahnya tajribiyah, ya, bukan tauqifiyah. Maka kebanyakan tekniknya berdasarkan hasil daripada pengalaman, ya, seperti pengobatan-pengobatan pada umumnya. Maka di sini disimpulkan dengan 4 gejala. Jika ada daripada salah satu 4 gejala ini, kesimpulan awal, ya, sebagai hipotesis, bukan memastikan, tetapi di dalam menggali akar masalah sejak awal untuk mengetahui arah penyakit ini kemana, begitu. Ini namanya hipotesis. Maka ada 4 gejala. Jika ada di antara 4 gejala ini kepada kita, maka kemungkinan besarnya, ya, bukan dipastikan, kita terkena gangguan gaib, ya. Yang pertama, terhalangnya kehidupan, ya. Sudah kita rangkum dan kita catat di buku kami Faidul Mannan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran, tahapan pengobatan dengan Al-Quran, ya, dalam Yayasan Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Gejala yang pertama, terhalangnya kehidupan, bisa dalam ekonominya secara sistematis berulang-ulang lebih dari 2 kali, 3 kali, dan dia meyakini ada sesuatu yang aneh dalam ekonominya dia, maka ini kemungkinan gangguan gaib, gitu, ya. Misal dia usaha selalu rugi, atau mungkin ada orang mau kerjasama nggak jadi, atau mungkin mau beli nggak jadi, atau dia dagang nggak selalu untung dan selalu rugi, nggak kelihatan untungnya. Nah, ini dan terjadi secara sistematis, terulang-ulang lebih dari 3 kali, maka ini adalah gangguan, hipotesis awalnya adalah gangguan gaib. Yang kedua, yang berikutnya, ya, masih gejala terhalangnya kehidupan, terhalang di dalam pernikahan, ya, sudah berusia tua tapi dia selalu gagal urusan pernikahan, jenjang pernikahan tidak pernah berhasil, selalu batal, padahal dia sudah waktunya punya anak sebenarnya, padahal dia sudah waktunya itu sudah menyekolahkan anak, tetapi sampai usia 35, 40, bahkan ada yang 50, dia belum menikah. Nah, ini kemungkinan juga ada gangguan gaib, ya, tidak bisa kita pastikan juga, gitu, ya. Kadang-kadang mungkin karena dia emang nggak suka cewek, gitu, ya, nggak doyan perempuan, gitu, doyannya mungkin banci atau apa, gitu, ya. Nah, kemudian juga atau di dalam keturunan, ya, sudah 10 tahun, 5 tahun, bahkan 15 tahun, dua-duanya normal secara medis, secara fisiknya, tetapi masih juga belum memiliki keturunan, ataupun ada janin dalam tubuhnya 2 bulan, 3 bulan hilang, terus begitu, 3 bulan hilang, ataupun keguguran. Ya, ini kasus yang kita jumpai. Ada juga yang karena ada tumbal dari nenek moyangnya, ketika nenek moyangnya ini punya pengobatan untuk anak-anak kecil, dia melakukan ritual dengan jin yang dimana tumbalnya adalah
cucunya yang perempuan. Jadi setiap kali ada janin dari anaknya atau cucunya yang perempuan selalu batal, tetapi kalau laki selalu keluar berhasil. Itu juga pernah kita jumpai. Ya. Kemudian yang kedua, ini dalilnya ya, dalil daripada gangguan terhalangnya kehidupan, dalilnya adalah wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari gangguan dukun-dukun yang meniup-niup di buhul-buhul atau di simpul-simpul tali yang diritualkan, yang dibacakan mantra-mantra perdukunan sehingga berdampak kepada korban yang dia tuju. Dari ekonominya, bahkan kecerdasannya, tiba-tiba linglung dan lain sebagainya, halusinasi, karena sihir itu juga takhil, halusinasi. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih panjang lagi ya, di gangguan yang berikutnya, gejala yang berikutnya. Gejala yang berikutnya adalah masalah kesehatan yang tidak wajar. Dokter mengatakan penyakitnya A, dokter lain mengatakan penyakitnya B, dokter berikutnya mengatakan penyakitnya ini. Setiap dokter analisisnya berbeda-beda. Tetapi si pasien ini selalu merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah diobati. Ya, maka ini juga di antara tanda-tanda gejala gaib. Kemungkinan dia ada gangguan gaib yang perlu ditangani dengan cara pengobatan nabawi begitu. Kemudian yang ketiga adalah mental yang tidak wajar. Ya. Mudah emosi, mudah marah, depresi, cemas, gelisah, tidak bisa konsentrasi, sering lupa. Kalau dia bersama istrinya selalu ada masalah, ya nggak pernah nggak ada masalah, duduk saja mesti ada masalah. Nah, ini juga bisa terkena gangguan sihir tafrik, sihir perceraian, dan ini sering terjadi dan ini jarang sekali orang-orang memahaminya. Ya, pada umumnya manusia banyak yang terkena gangguan sihir tafrik. Sihir tafrik ini luar biasa, di kitab-kitab tafsir itu dijelaskan. Kadang dibuat suami itu wajahnya itu jelek, atau sebaliknya istri wajahnya jelek sehingga dia selalu nggak suka memandang istrinya, atau risih menyentuh istrinya, ya, ngomongnya kasar. Tapi kalau dia melihat istri tetangganya atau kumpul sama nongkrong sama istri si tetangganya, ngomongnya halus lembut, sedangkan istrinya kasar, dikasari. Ya, kadang-kadang disebutkan juga ada suara dari istri yang sampai ke telinga suami berbeda, sehingga suami mendengar itu keras, suami mendengar itu kasar. Jadi suami ini marah-marah, padahal istri ngomongnya lembut. Mas, udah makan belum? Apaan sih, kok ngomong kasar begini? Saya ini suami kamu, yang sopan kalau ngomong. Loh, kan aku cuma ngomong, Mas udah makan belum? Enggak ah, kamu tadi ngomong nggak begitu. Sono makan, sana makan. Kamu tadi gitu kok. Ya Allah Mas, enggak Mas, aku ngomong itu, Mas udah makan belum? Ini kalau ada CCTV yang bersuara, ada audionya, saya setel ini. Padahal betul istrinya ngomong itu lembut, istrinya ngomong itu baik sama suaminya, tapi suami mendengar itu kasar. Atau sebaliknya, suami ngomong lembut kepada istri, tapi istri mendengarnya itu kasar. Atau mungkin kalimatnya betul-betul berbeda 180 derajat. Berbeda, ngomong bahas apa, istri dengarnya berbeda. Atau sebaliknya, istri ngomong apa, suami dengarnya berbeda. Ini diantara tanda ciri-ciri sihir tafrik, sihir untuk memisahkan suami istri, sehingga puncaknya adalah perceraian. Naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di akhir zaman, ya, semakin banyak. Nah, kemudian gejala yang keempat adalah mimpi buruk, ya, ahlam mus'ijah. Mimpi buruk, ya, bisa berkaitan dengan kuburan, mimpi melihat keranda, mimpi melihat orang meninggal, mimpi melihat dirinya meninggal, ya. Maka hidupnya itu seolah-olah nggak punya gairah, nggak punya tujuan hidup, gelisah atau pingin mati, atau bahkan mungkin takut mati.
bawaannya itu lemes sekali, pinginnya rebahan meskipun dia sudah istirahat cukup, badannya selalu, tubuhnya selalu tidak fit gitu, sering sakit-sakitan, pinginnya itu rebahan, pinginnya mengucilkan diri dari orang lain seperti mayit, nggak mau bersosialisasi. Nah, atau juga mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, mimpi jatuh, mimpi terjerumus, mimpi terbang ya dan lain sebagainya, maka dia hidupnya ngambang. Atau mimpi yang berkaitan dengan air, mimpi menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, mimpi tenggelam, mimpi tsunami, maka juga dampaknya bisa dia ini mengambang atau apa yang dia usahakan selalu habis, seperti dia mengambil air dengan telapak tangannya, seketika itu airnya habis. Nah, maka 4 gejala ini jika ada salah satunya kepada diri kita, kemungkinan kita ada gangguan gaib ya, bukan dipastikan, ini hipotesis saja. Semua kajian ilmu itu ya sifatnya hipotesis, tidak ada bisa dipastikan begitu ya. Dan perlu adanya kajian ilmiah dan pembuktian. Nah, itu namanya hipotesis. Maka di sini kita perlu waspada dan perlu kita memahami, mempelajari hal ihwal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada gangguan-gangguan seperti itu ya. Dan itu sudah sering kita jelaskan sebelum-sebelumnya di kajian-kajian di TV Al-Wafa TV yang kajian-kajian sebelumnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.